Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Jumpa lagi dengan Hatsanah dalam episode Kisah Burung dalam Sejarah Hidup Manusia. Kenal dong sama burung pemarah ini? Yup, Angry Bird. Film yang berasal dari pengembangan game anak-anak ini memang menjadi tontonan lucu di seluruh dunia. Nah, kalau kurang lucu, ada lagi nih film kartun tentang burung lainnya. Pasti bikin Anda tersenyum di pagi hari. Tapi tidak hanya burung di film loh yang lucu. Di kehidupan sehari-hari, ada juga burung yang tingkah lakunya memancing Anda untuk tertawa. Burung adalah jenis binatang yang punya banyak keistimewaan. Dari bentuk fisiknya sudah terlihat adanya sepasang sayap, artinya makhluk ini mampu terbang. Sayap burung inilah alat utama untuk terbang. Udara yang mengalir pada bagian atas sayap burung lebih cepat daripada yang di bawah. Sehingga tekanan di atas lebih rendah dari tekanan di bawah sayap. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Saat sayap burung dikepakkan, udara akan didorong ke bawah. Dorongan ke bawah akan menghasilkan gaya yang berlawanan sehingga mengangkat tubuh burung ke atas. Sedangkan untuk mengendalikan gerakan baik menukik, membelok, burung menggunakan ekornya. Gaya dorong untuk menambah kecepatan dihasilkan dari kepakan sayapnya juga. Untuk mengambang di udara, burung memanfaatkan pergerakan udara ke atas akibat perbedaan temperatur. Jadi, burung dapat menghemat tenaganya ketika terbang jauh. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 79 disebutkan tentang kemampuan burung untuk terbang. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illa Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada manusia. Burung-burung dimudahkan terbang di angkasa bebas tanpa ada sesuatu pun yang menahannya selain Allah. Sayap burung dan kemampuannya untuk terbang ini mengilhami beberapa penemuan teknologi. Bahkan kemampuan terbang ini sangat diinginkan manusia. Berbagai cara dilakukan untuk dapat terbang seperti burung. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menciptakan sayap bermesin. Seorang mantan pilot militer bernama Fess Rossi sudah merancang mesin jet untuk terbang dan sudah membuktikannya. Lelaki berkewarganegaraan Swiss ini melintasi Selat Inggris sekitar 30 km dalam waktu 10 menit saja. Dengan sayap bermesin jet yang terpanggul di punggungnya, dia terbang melesat dari Calais, Prancis ke Dover, Inggris. Lelaki berumur 49 tahun ini menyebut dirinya sebagai Fusion Man. Sayap buatannya dilengkapi roket pendorong di bagian belakangnya. Dia juga menggunakan pakaian dan helm khusus untuk melindungi dari panas dan tekanan udara. Meskipun sempat tertunda karena cuaca, akhirnya Fess berhasil melompat dari pesawat pada ketinggian 2.600 meter dan terbang seperti burung. Kemampuan terbang pada burung ternyata juga dimanfaatkan untuk teknologi pembuatan robot. Para peneliti dari Pentagon membuat robot burung kolibri untuk keperluan pengintaian. Robot ini terinspirasi burung kecil yang mempunyai kemampuan terbang sangat cepat. Burung kolibri adalah penerbang ulung dengan gerakan sayap sangat cepat. Satu detiknya dapat mencapai 80 kali kepakan. Bahkan seorang peneliti California berhasil mengabadikan 500 gambar yang berbeda dari satu burung kolibri dalam waktu 1 detik. Subhanallah. Dari keunggulannya, itulah ilmuwan membuat robot kolibri. Robot yang dibuat Aerofireman ini mampu terbang maju, mundur, menyamping, serta memutar searah ataupun berlawanan jarum jam. Bentuknya dibuat seperti ukuran burung kolibri sesungguhnya. Beratnya sekitar 19 gram dan lebarnya hanya 6,5 inci.
Orang yang melihat tidak akan menyangka kalau itu adalah burung pengintai, karena dilengkapi dengan pengangkat mini kamera di dalamnya. Selain itu, burung ini juga dapat terbang di sekitar objek tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat ini, robot Kolibri hanya mampu terbang sekitar 8 menit. Tetapi para peneliti masih terus mengembangkan robot pengintai ini agar lebih mudah dikendalikan pada misi pengintaian yang kompleks dan sulit. Semoga penggunaan robot Kolibri nantinya tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Kita tahu di Jepang ada kereta super cepat yang biasa disebut Shinkansen atau kereta peluru. Kereta ini memiliki rute dari Tokyo ke Fukuoka dengan kecepatan 300 km per jam. Shinkansen terkenal akan ketepatan waktu, keamanan, dan kenyamanan. Tahukah Anda bahwa desain kereta ini terinspirasi dari dua burung? Yang pertama adalah burung hantu. Bulu burung hantu dinilai mampu mengurangi kebisingan ketika terbang. Kereta peluru ini menerapkan ide tersebut sehingga tidak bising. Burung yang kedua adalah burung cakakak atau raja udang. Burung ini memiliki paruh runcing ke depan. Keistimewaan burung cakakak adalah mampu meluncur ke dalam air dan hanya menimbulkan sedikit percikan saja. Inilah yang diadaptasi dalam pembuatan desain Shinkansen. Kereta pada umumnya yang meluncur di dalam terowongan selalu mengeluarkan suara bising. Ini disebabkan karena perubahan tekanan yang terjadi ketika kereta meluncur dari dalam terowongan keluar. Dengan mengadaptasi bentuk paruh burung cekakak pada bagian depan kereta, perubahan tekanan ketika keluar dari terowongan dapat diminimalkan, sehingga dapat mengurangi kebisingan. Kemampuan terbang burung ternyata harus diacungi jempol. Selama ini, cheetah memegang juara hewan tercepat di darat, dengan kecepatan larinya mencapai 100 km per jam. Tetapi ternyata kecepatannya masih kalah dengan burung The Peregrine Falcon atau Falcon peregrinus. Kecepatan terbangnya sekitar 390 km per jam. Bahkan kecepatan tertinggi mobil balap F1 saja hanya berkisar 370 km per jam. Tetapi sayangnya populasinya terancam punah. Habitatnya hampir di seluruh benua mulai rusak akibat aktivitas manusia. Tidak hanya kemampuan terbang saja yang memukau, burung ternyata ada yang mampu menyelam sampai ke dasar laut. Tim peneliti dari Argentina menemukan perilaku memukau ini. Burung laut di Amerika Selatan yang dikenal dengan kormoran mampu menyelam sampai ke dalam 45 meter selama 40 detik. Burung super ini mencari makan di dasar laut selama 80 detik sebelum kembali ke permukaan 40 detik kemudian. Subhanallah. Makanannya adalah ikan yang berbentuk seperti ular yang biasa terdapat di dasar laut. Ikan itu akan dibawanya ke permukaan laut untuk disantap. Dari beberapa jenis burung ternyata ada yang mendatangkan untung atau burung pembawa rezeki. Bukan semacam jimat loh, tapi menjadi sarana untuk mendatangkan penghasilan alias bisnis. Wah, pasti ingin tahu bukan? Salah satu yang sedang tren di Indonesia adalah burung lovebird. Burung kecil ini terkenal sebagai burung kontes kicau. Semakin bagus kicauannya, harganya akan semakin mahal. Harga satu ekor burung ini minimal 8 juta rupiah. Bahkan ada yang mencapai 80 juta rupiah. Itulah sebabnya ada orang yang sengaja menggunakan untuk bisnis atau untuk mencari penghasilan. Bahkan ada yang mampu membeli rumah dari hasil jual beli burung ini. Tetapi di Belgia lain lagi nih. Seorang pengusaha Cina tercatat dalam sebuah rekor dunia dengan membeli burung dara paling mahal dalam sebuah lelang. Burung dara balap yang diberi nama Dolce Vita itu dibeli senilai 300.000 dolar Amerika atau setara dengan 2,7 miliar rupiah. Wow, angka yang cukup fantastis untuk seekor burung. Di Indonesia, harga seekor burung itu setara dengan 400 sapi untuk kurban. Ternyata burung mahal itu akan digunakan untuk mengembangkan generasi baru burung dara balap di Cina. Sebagian orang ada yang menganggapnya hobi sementara, bahkan ada juga yang menganggapnya sebagai alat judi. Keistimewaan burung ternyata disebutkan dalam Al-Quran. Ada beberapa kisah zaman kenabian tentang burung. Yaitu ketika seekor burung gagak memberi contoh kepada Qabil bagaimana seharusnya mengubur mayat saudaranya. Hal ini tertulis jelas dalam surat Al-Maidah ayat 31.
Berikutnya ada kisah Nabi Isa. Dalam surat Al-Maidah ayat 110 disebutkan tentang kisah Nabi Isa dan mukjizatnya. Salah satunya adalah dengan membuat bentuk burung dari tanah liat. Kemudian mainan itu ditiupnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mainan itu berubah menjadi burung yang sebenarnya. Allahu Akbar. Dan kisah yang sangat heroik adalah pada peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah yang dipimpin Raja Abrahah dari Yaman. Peristiwa ini terjadi pada tahun Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Penyerangan pasukan gajah berhasil digagalkan oleh sekelompok burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Ka'bah. Pengiriman burung ababil ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Fil. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Burung ababil adalah sekelompok burung utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tugas-tugas tertentu. Konon burung ini akan dikirimkan lagi pada waktu kiamat. Nauzubillah min zalik. Selain kisah zaman kenabian, ada juga kisah burung yang menjadi mitos atau legenda. Legenda yang terkenal adalah burung Fenix. Menurut mitologi Yunani dan Romawi, Fenix adalah seekor burung api berwarna merah keemasan. Burung ini mampu hidup sampai 500 tahun sehingga dipakai sebagai lambang keabadian. Setelah hidup selama itu, dia akan membakar dirinya dan menjadi abu. Abunya akan beregenerasi menjadi Fenix muda. Itulah sebabnya Fenix juga dikenal sebagai simbol dari kebangkitan setelah mati. Ada juga yang menyebutkan air mata burung Fenix ini mampu mengobati penyakit. Fenix juga dikenal di beberapa negara. Di Cina, Fenix ini disebut Feng Huang. Di Rusia juga dikenal dengan Firebird. Di Jepang terkenal sebagai Immortal Bird. Satu lagi mitos burung yang beredar di Indonesia adalah burung gagak. Burung hitam bersuara parau ini selalu dikaitkan dengan kematian. Burung gagak dinilai sebagai pembawa kematian. Dalam mitos yang beredar, jika ada burung gagak yang hinggap di genteng rumah dan berulang kali memekikkan suaranya, maka akan ada yang meninggal dalam keluarga pemilik rumah itu. Ada juga yang menganggap burung gagak adalah pembawa ilmu hitam. Karena tidak jarang ritual klinik yang memakai burung ini sebagai tumbalnya. Mitos yang menakutkan. Apakah keberadaan burung Fenix dan mitos burung gagak ini benar-benar nyata atau hanya mitos belaka? Wallahu alam. Karena memang belum ada yang pernah menjumpainya. Namun sebagai umat muslim, kita tidak boleh percaya pada mitos. Karena nasib tidak ditentukan dari mitos. Hanya Allah lah yang maha mengetahui segalanya. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Selain cerita-cerita menyeramkan, ada sejarah dan teori ilmiah yang harus kita ketahui. Dengan ditemukannya fosil binatang bersayap, burung dikategorikan sebagai binatang purba. Burung purba ini dikenal dengan Archaeopteryx. Para ilmuwan menemukan bahwa burung ini hidup pada 150 juta tahun yang lalu. Hewan ini dianggap sebagai peralihan antara dinosaurus dan burung. Bahkan penemuan terbaru adalah bahwa Archaeopteryx ini memiliki bulu kaku berwarna hitam seperti yang dimiliki burung sekarang.
Berbicara tentang burung, pasti tidak lepas dari kemampuannya untuk terbang. Padahal tidak semua jenis burung dapat terbang loh. Sebut saja ayam, burung unta, dan pinguin. Kita bahas satu-satu ya. Menurut teori evolusi, dulunya semua burung bisa terbang untuk mencari makan dan menghindari musuh. Burung unta yang dahulu hidup pada periode awal zaman Mesozoik mulanya bisa terbang. Saat menghindari musuh, mereka lebih cepat berlari daripada terbang. Akhirnya, sayap dan tubuhnya berevolusi menjadi seperti sekarang. Tubuh burung unta besar, sehingga akan lebih menghemat energi dengan berlari daripada terbang. Ayam juga demikian, hidupnya aman sebagai ternak yang dilindungi manusia. Oleh karena itu, sayapnya menyusut dan tubuhnya menjadi gemuk sehingga tidak bisa terbang. Pinguin adalah jenis burung yang hidup di benua Antartika. Hewan akuatik ini mempunyai sayap tetapi tidak digunakan untuk terbang, melainkan untuk berenang. Evolusilah yang menyebabkan hal ini. Kondisi habitat yang berair dan dingin merubah bentuk tubuh dan sayapnya menjadi seperti sekarang. Sayapnya sekarang dipakai sebagai pendayung. Di daratan, pinguin menggunakan ekor dan sayapnya untuk menjaga keseimbangan ketika berjalan. Selanjutnya, Hasanah akan membahas manfaat burung untuk kehidupan manusia. Pertama, tentu saja untuk diolah daging dan telurnya. Wah, kuliner burung. Pasti enak nih buat sarapan pagi ini. Ada burung dara goreng. Dengan racikan bumbu yang pas, daging burung dara ini akan terasa gurih dan lezat. Pastinya masyarakat Indonesia banyak menggemari kuliner satu ini. Yang menarik lagi adalah sajian khas daging kalkun. Tekstur daging kalkun mirip dengan ayam, hanya ukurannya saja yang lebih besar. Kalkun ini menjadi ciri khas perayaan Thanksgiving di negeri Amerika. Pada perayaan tersebut, biasanya kalkun akan dimasak dengan utuh tanpa dipotong-potong. Penggunaan kalkun sebagai menu utama dianggap cocok karena porsinya besar sehingga bisa dinikmati orang banyak. Karena pada perayaan ini biasanya seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam bersama. Di Indonesia ada juga yang mengolah kalkun menjadi makanan khas. Soto dan sate kalkun. Pasti Anda ingin mencobanya. Di daerah Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, ada yang mengolah daging kalkun menjadi soto dan sate. Harganya pun cukup terjangkau. Selain daging, telur burung juga dapat dikonsumsi. Yang sudah lazim dikonsumsi di Indonesia adalah telur ayam, telur puyuh. Kandungan protein hewani telur ini cukup tinggi, bahkan menjadi acuan makanan sumber protein. Selain enak, sehat juga kan pastinya? Nah, ada lagi nih kuliner selain daging dan telur. Sarang burung walet. Ya, olahan sarang burung walet sekarang ini sudah banyak beredar di masyarakat. Harganya terbilang cukup mahal karena proses budidayanya yang tidak murah dan tidak mudah. Burung walet secara alami biasanya tinggal di goa-goa yang gelap. Sarang burung walet dibuat dari air liurnya. Proses pengambilan sarangnya ini cukup susah karena harus mengambil kelekuk-kelekuk goa. Dan 1 tahun, burung walet hanya mampu membuat 3 sarang saja. Itulah sebabnya sarangnya menjadi mahal. Di pasaran internasional, harganya dapat mencapai Rp180.000 untuk 1 buah sarang. Ada yang mengolahnya menjadi sup, ada juga yang mengolah menjadi minuman. Dan karena khasiatnya dapat memutihkan kulit, ada juga yang mengolahnya menjadi sabun atau campuran kosmetik pemutih. Nah, setelah kuliner, kita beralih ke keahlian burung. Ternyata burung juga bisa dilatih untuk sebuah pertunjukan. Di beberapa taman burung, baik di Indonesia maupun luar negeri, sudah banyak yang memanfaatkan tingkah laku binatang bersayap ini untuk menghibur orang. Bermacam-macam jenis burung dilatih. Ada burung rangkong, burung merpati, bahkan sampai elang. Bahkan beberapa burung ada yang mempunyai keahlian khusus seperti burung beo yang bisa bicara. Bahkan ada burung yang dilatih untuk akrobat. Pasti lucu menyaksikan tingkah laku mereka. Aktivitas burung yang memukau adalah proses migrasi atau perpindahan musiman secara besar-besaran. Ini dilakukan karena faktor iklim dan cuaca yang berubah. Banyak burung melakukan perjalanan panjang dengan terbang.
bahkan dari kutub utara ke kutub selatan dan sebaliknya. Ketika musim dingin, mereka akan pergi mencari daerah yang lebih hangat untuk berkembang biak. Uniknya lagi, sekelompok burung ada yang membuat formasi huruf V ketika terbang. Burung yang kuat dan besar berada di depan sebagai perisai melawan arus udara dan membuka jalan bagi burung lain yang lemah. Ini salah satu trik ketika melakukan perjalanan panjang selama terbang. Bayangkan saja berapa jarak yang harus ditempuh burung-burung itu. Mereka harus mengatur energi, indera pendengaran, teknik terbang, waspada terhadap predator. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segala sesuatunya dengan sempurna. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 19. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Nah pemirsa, demikian tayangan Hasanah pagi ini. Semoga Anda dapat mengambil manfaat dari kisah burung dalam sejarah hidup manusia ini. Saksikan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.